Hai semua, balik lagi di Tanya Aku Yuk. Hui, gue mau tanya dong, apa sih hal yang bikin susah menabung? Dan banyak banget sih kayak yang gue temuin, mungkin gue kadang-kadang kali ya. Kenapa kita punya duit, bisa ngasilin banyak ataupun cukup, tapi susah banget nih buat nabung gitu. Mungkin boleh dibantu? Thank you, Hui. Thank you, Chart. Oke, yang pertama adalah orang-orang itu selalu mau punya yang namanya barang terbaru, Chart. Mungkin lo pernah dengar nih kata FOMO, gitu kan, fear of missing out. Mungkin ini yang kata-kata yang paling pas kali ya untuk kaum generasi sekarang, yaitu generasi Z. Saat ini kan selalu ingin mengikuti tren. Bisa diposting di sosial media, terus mereka juga selalu up to date gitu. Paling simpel nih, smartphone atau gadget terbaru. Sekarang kan lagi hits banget kan dengan ya iPhone 15 ataupun Samsung yang terbaru. Tetapi harga barang terbaru kan pasti nggak murah ya, Char. Nah, kalau kamu salah satu orang yang tidak sabar menunggu mengganti barang lama kamu, mungkin kamu perlu mempertimbangkan seperti ini nih. Yang pertama, apakah barang lama kamu sudah benar-benar nggak bisa digunakan? Cek dulu tuh barangnya gitu, cek iPhone-nya atau cek Samsung-nya. Yang kedua, apakah barang tersebut sesuai dengan kebutuhan kamu? Contohnya nih, iPhone yang terbaru kan 25 juta. Jangan kalau tadi kita diskusi juga dengan barang yang sama, kamu harga yang sama, kamu bisa beli MacBook Pro atau MacBook Air yang mungkin secara penggunaan lebih berfungsi gitu. Benar, bisa kerja gitu ya pakai bisa itu. Kerja gitu. Nah, yang ketiga adalah apakah dengan membeli barang tersebut dapat membuat kalian lebih produktif dalam bekerja sehingga menghasilkan lebih banyak dari harga yang kalian keluarkan. Bener, kalau kayak misalkan gua beli handphone 25 juta tapi gue bikin konten terus gue menghasilkannya 15 juta, mungkin worth it ya? Worth it banget kalau hal itu dilakukan. Tapi kalau cuman buat nonton TikTok, Instagram, YouTube, cuman buat nonton sambil tidur-tiduran, malah kayaknya nggak bagus ya. Ya, jadinya itu lebih ke waste money banget sih menurut gue. Jadi kalian sendiri kalau misalnya masih merasa ragu atau tidak yakin, sebaiknya tunda dulu deh untuk membeli atau mungkin lebih simpan uang kali ya untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Atau bisa ditaruh kayak di reksadana dalam 5 tahun mungkin bisa jadi berapa tuh duitnya. Iya, bisa juga seperti itu gitu. Oke, yang kedua nih, suka termakan yang namanya promo atau diskon. Pasti kita sering lihat tulisan promo atau diskon, baik secara langsung ataupun ketika kita datang ke toko offline ataupun kita buka di e-commerce. Betul sih, adanya promo dan diskon itu membuat pengeluaran kita menjadi lebih sedikit irit. Padahal coba deh kalau kita tenangkan diri dulu, kita lihat dulu baik-baik. Nggak semua tulisan promo atau diskon tersebut memang harganya benar-benar murah. Dan belum tentu juga barang yang promo atau diskon tersebut memang kebutuhan kita saat ini. Jadi jangan terjebak dengan mindset mumpung lagi murah nih, kenapa tidak sekalian kita beli atau borong ya. Pasti hal ini kan ada di pikiran kita juga. Coba segera hindari dan menjauh sejenak dari tempat-tempat tersebut atau alihkan pikiran kita ke yang lebih baik atau lebih jernih. Baca buku gitu. Baca buku bisa juga, daripada kita mikirin aduh lagi diskon nih jadi harus beli hari ini juga. Malah scroll online shop, sama aja keluar duit ya. Yang ketiga, punya prinsip hidup hanya sekali, Cap.
Nah, itu kan anak muda banget tuh. Iya. Iya. Padahal gue juga sering sih. Cuman menurut gue nggak tahu ya. Kalau gue mikirnya semakin kita mikirnya hidup cuman sekali, malah kayaknya makin boros gitu. Kalau gue sih ngerasain gitu ya. Cuman nggak tahu deh. Kalau dari menurut lo gimana? Ya benar sih, hidup kita cuma sekali. Ya, kalau lo pernah dengar kata you only live once, YOLO, ya prinsip hidup hanya sekali itu ya sangat berbahaya. Memang benar hidup itu harus dinikmati tanpa penyesalan. Namun apa jadinya kalau kita menghamburkan uang kita dan setelah itu kita menjadi hidup yang pas-pasan, bahkan terlilit hutang setelahnya. Benar. Kayak misalkan gajinya 10 juta, terus dia liburan 9 juta nih. Wow. Karena demi YOLO ya kan. Terus Yes. pulang abis itu malah minjem duit buat makan. Malah nggak masuk akal ya. Gak masuk akal banget sih. Berarti dia masih perlu belajar untuk mengatur yang namanya budgeting liburan nih, Cat. Benar. Karena memang boleh aja sih kita menikmati hidup, memanjakan diri kita, tapi kita harus ingat, kita harus buat budget sehingga setelah kita melakukan hal yang kita suka, membuat kita senang, tapi kita masih punya tabungan di masa depan, Cat. Cash flow-nya nggak berantakan ya. buat Iya. harian. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah pendapatan stagnan. Pernah nggak sih lo mikir nih, Chart, pengeluaran terus meningkat sementara pendapatan segitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini fenomena yang terjadi saat ini nih, karena setiap tahun itu selalu ada yang namanya inflasi. Karena hal ini juga membuat orang jadi susah menabung walaupun sudah menekan pengeluaran. Kamu bisa coba tambah pemasukan, Cat, lewat usaha sampingan, bisa menjadikan hobi, tapi bisa mendapatkan pekerjaan tambahan, atau bisa jadi freelance di akhir pekan. Kan sekarang banyak tuh, Cat, dibutuhin freelance atau asisten atau whatever pekerjaan yang memang bisa menambahkan pendapatan. Benar. Bisa juga kayak mungkin jadi content creator ya kan. Betul, jadi nambah skill bagaimana cara bikin video yang baik, editing, sehingga itu bisa bermanfaat dan nambah income. Yang kelima, hutang menumpuk. Karena pengeluarannya membengkak, tidak jarang orang-orang tuh menggunakan kartu kredit ataupun pinjaman untuk memenuhi kebutuhan primer, bahkan sekunder dan tersier. Hal ini akan menjadi masalah ke depannya ketika kita telat membayar bahkan tidak mampu membayarnya. Akhirnya akan membuat adanya bunga dan bahkan kita terpaksa berubah menjadi cicilan agar kita dapat membayar tagihan tersebut. Nah, tanpa kita sadari akan membuat tagihan kita tuh semakin membengkak. So, saran aku lebih baik kita prioritaskan dulu untuk melunasi hutang yang ada sebelum kita menambah pengeluaran yang lebih besar lagi. Yang terakhir, kurang paham soal cara menggunakan atau mengelola financial. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita di sana bekerja sekeras-kerasnya, tapi menghabiskan dengan secepat-cepatnya. Jadi menurut gue banyak sekali orang-orang tuh kurang melek yang namanya secara finansial. Betul, dan melek financial tuh bukan berarti kayak kita harus jadi full time investor atau apa juga ya. Sekedar kayak kita bisa ngelola pemasukan dan pengeluaran aja, menurut gue itu udah bagus banget ya. Betul. Jadi banyak beberapa kasus itu orang hanya tahu mereka kerja terus untuk mendapatkan gaji dan ya bayar tagihan. Istilahnya ya tiap bulan ya lewat terus aja, kayak air mengalir gitu. Betul.
Nah ini tuh berdampak buruk loh buat mereka yang susah menabung karena membuat penghasilan hanya digunakan untuk membayar tagihan yang mereka gunakan aja. Dan gak berhenti gitu. Begitu tagihannya selesai, pengen lagi barang ini, nambah lagi. Iya. Udah gitu aja terus. Gitu-gitu aja terus. Jadi nggak punya sesuatu yang mereka bisa saving. Betul. Thank you, Huy. Thank you, Char.